Ya, hari ini tanggal 1 ya, bulan Juni. Jadi saya kesal juga nih kayak gara-gara FCA ya. Dan bisa kalian lihat sendiri IHSG kita, lihat nih. Terjun bebas ya. Kenapa terjun bebas ini 3 hari ini? Karena emang dari bulan dari bulan Maret tanggal 22 itu, lihat sendiri ya, asing itu benar-benar jualan. Lihat, cuman dua hari 3 hari doang, satu dua nih. Oke lah, kemarin nih ada pengambilan ya 31 Mei ini. Cuman rata-rata si IHSG ini kan didominasi sama asing ya, sama-sama broker-broker asing. Jadi pelemahan IHSG ini karena emang aksi jual dari broker asing ya. Nggak apa-apa gitu, nggak kenapa-napa, dia tiba-tiba istilahnya turun nggak kenapa-napa gitu kan. Ya emang karena asing aja jualan gitu kan. Apalagi sekarang kalau lihat dari tren ya, udah di bawah MA 200 kalau secara technical analysis ya. Artinya apa kalau di bawah MA 200? Downtrend gitu kan, downtrend gitu kan. Bisa mencapai sini, bisa, itu bisa aja seperti ini kalau emang asing mau terus jualan gitu kan. Ya terbukti lah di sini ya. Kita lihat nih, BRI itu masih merah, Goto kemarin dimerahkan ya. BCA emang dia hijau, tapi lihat nih, BCA hijau, BCA naikkan 2%. Lihat BCA, tetap istilahnya penjualannya lebih besar gitu nih di sini itu. Asing hanya koleksi sedikit aja BCA itu ya. Goto kan belum dibahas ya. Lihat Goto ini kan penopang IHSG gitu ya. Tuh, jualan dia itu. Terus apalagi BBRI udah pasti ya, BBRI ya. BRI cuma BCA doang yang hijau dikit. Ya, lihat BRI asing jualan terus gitu ya. BBNI, coba lihat BBNI udah merah belum? Udah merah belum, udah hijau belum? Masih merah gitu nih, masih merah tuh ya. Apalagi bandar lokalnya mau jualan juga. Telkom tuh kan masih merah juga Telkom juga. Yang artinya emang IHSG merah ini karena emang aksi jual asing gitu. Kenapa asing tiba-tiba ngejual gitu kan? Banyak orang bilang mah ya karena mungkin mau melawan peraturan FCA itu ya. Karena yang mengerti tentang kondisi pasar gitu, kondisi market ini adalah pelaku-pelaku yang ada di dalam. Makanya kalau istilahnya BI hanya mengandalkan insting saja tanpa istilahnya mengkaji dari teman-teman dari pelaku pasar, ya susah gitu loh. Udah tahu FCA itu responnya itu kurang baik gitu dari masyarakat. Ini malah di apa namanya, ditunda-tunda gitu untuk kajiannya. Malahan saham yang istilahnya sebagai penopang, tadinya penopang nih, ini kan sebagai penopang gitu ya, brand itu sebagai, ada saham brand ya, sebagai penopang malah di FCA kan. Bayangin mau 30 hari di FCA kan. Bagaimana kalau istilahnya Poren, ya udahlah katanya, dia kan udah untung ini kan, udah koleksi dari banyak nih, bagaimana kalau dia jualan sampai ke titik ini aja nih, ke 5.000, mau berapa persen lagi istilahnya. Kemarin aja yang waktu nurin sedikit aja, lihat tuh, waktu cuma nurin sedikit doang itu, nggak sampai istilahnya, nggak sampai dasar gitu kan, udah turun 1%. Sedangkan dari istilahnya dari sampai sini nih kita lihat ya,
sampai sini aja nih kita lihat berapa persen, tinggal berapa persen lagi ke istilahnya ke kalau ini ke supportnya gitu, tinggal berapa persen lagi coba ya, tinggal 4% lagi, 4 hari 1% aja tiap hari, 4 hari aja udah sampai sini lagi. Coba gimana? Jadi bikin ketawa gitu loh ini aturan FCA ini. Ya mudah-mudahan seperti yang saya hayalkan gitu ya, bahwa penurunan asing ini adalah mosi tidak percaya kepada pasar Indonesia gitu kan, pasar kita, karena ada peraturan FCA. Udah terlalu banyak peraturan, ada UMA, FCA, terus UMA-nya juga disuspend juga kadang-kadang ada sampai sebulan 2 tahun gitu kan. Kenapa sih nggak dipanggil aja gitu yang punya emitennya gitu kan. Kemarin aja waktu IPO gitu, kalian foto bersama gitu kan, sampai ketawa-ketawa. Giliran begini gimana? Cuman pakai peraturan doang. Coba panggil emitennya, tanya gitu loh, kenapa ini saham bisa sampai 50 nggak gerak-gerak udah 1 tahun, daripada cuma dikasih istilahnya cuma dikasih peringatan doang, disuspend, mendingan dipanggil foto bersama lagi, suruh bikin pernyataan kalau perlu gitu kan yang punya emiten itu. Nah itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, jangan sampai cuman cungar-cengir ketika IPO doang gitu kan. Nah itu sebagai bentuk perlindungan kepada investor kecil, terutama retail ya. Ini bayangin aja yang naik, yang jadi top gainernya kan, tuh lihat top gainernya aja ya, aduh. Ini ada istilah most activity, semuanya merah gitu, cuman BCA doang nih, BBNI merah, BCA doang nih yang hijau. Jadi gimana ini nih ke depannya, seperti apa ini kejadiannya? Ayo turunin aja lagi lah, asing terus jualan aja biar mungkin si BI ini bisa bertanya-tanya gitu sama pelaku pasar gitu, jangan sama pengamat-pengamat yang cuman istilahnya ngerti teori doang gitu. Panggil pelaku-pelaku pasar, udah banyak kok yang sekarang udah bersuara itu, terutama pelaku pasar yang emang profesional gitu kan, mereka udah pada bicara sebenarnya itu ya, masalah FCA ini. FCA itu sama dengan judi, istilahnya udah ketahuan tidak ada bid dan offer, jadi istilahnya beli juga tebak-tebakan gitu kan, beri kucing dalam perahu, semuanya tidak akan tahu gitu kan, makanya dimanfaatin sama istilahnya sama orang-orang yang ngerti doang gitu, yang taunya yang ngerti doang gitu, yang mengendalikan hanya istilahnya yang tahu triknya doang gitu kan. Jadi kadang-kadang beli gampang jual susah gitu. Susahnya kenapa ya, karena yang beli kadang-kadang sedikit gitu, yang jual kan banyak. Ya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan dengan IHSG terus dibawa ke bawah, menjadikan si BI ini jadi nanya gitu sama pelaku pasar itu, emang kenapa ini kok bisa turun begini gitu kan, ekonomi katanya baik-baik saja gitu kan, tapi kenapa foreign pada keluar gitu kan. Itu artinya foreign udah tidak percaya lagi gitu kan. Jadi selama 3 hari ini nih lihat, walaupun ada kenaikan nih lihat, ada tetap aja di pembuangan, itu pembuangan dari apa namanya, dari foreign. Cuma lokal doang, bandar lokal doang yang berani untuk ngambil gitu kan. Cuman kalau dari foreignnya emang keluar terus gitu ya. Ya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini penurunan dari IHSG ini terus berlanjut lah, biar kapok itu istilahnya yang punya wewenang FCA itu kapok ini gitu kan. Apalagi sekarang brand di istilahnya di FCA kan hampir 30 hari. Bayangin aja nanti kalau terus turun dan asing jualan secara besar-besaran gitu. Ini tinggal 4% lagi untuk menuju istilahnya menuju support yang paling kuat itu di situ ya. Saya mendingan sih turunin aja bener lah. Biar kapok aja, biar FCA cepat dicabut ya teman-teman. Karena itu peraturan yang
sangat merugikan retail. Bayangin aja teman-teman kita aja yang komentar ya, sulit untuk menjual saham yang di FCA kan itu, apalagi saham yang istilahnya kalau brand kan di atas lah gitu ya di FCA kan ya. Yang sulit itu yang di bawah 50 gitu kan. Itu sangat sulit sekali untuk menjualnya. Jadi bukan melindungi retail, malahan retail semakin menjerit, harus dipaksa jual di bawah gitu. Ya. Dipaksa jual di bawah, dia udah punya modalnya pas-pasan mungkin. Mau istilahnya mau investasi, mau beli saham lain nggak bisa karena emang FCA gitu kan. Jadinya mereka itu ketar-ketir gitu, khawatir, bukannya melindungi retail kan ini mah, malahan melindungi segelintir orang aja, sama aja gitu kan. Ini peraturan, yang bikin peraturan siapa sih gitu ya, sampai begini gitu ya. Gimana kedepannya kita akan lihat. Saya pikir sih mudah-mudahan ini terus berlanjut aja turunnya lah, biar tahu rasa itu deh ya, biar FCA ini cepat dicabut ya. Segitu aja unek-uneknya yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman juga memberikan video unek-unek lah, biar apa namanya, biar ya walaupun bursa tidak nonton ya minimal orang-orang yang profesional yang udah ngomong mungkin bisa ngobrol dengan baik gitu. Mereka panggil aja ke BEI yang orang-orang profesional, mereka juga pada mau kok istilahnya bertukar pendapat gitu, bertukar pikiran dengan baik, karena mereka adalah pelaku pasar yang tahu bagaimana kondisi pasar gitu, pasar market bursa ini seperti apa adalah mereka gitu, bukan hanya yang istilahnya bikin peraturan doang gitu. Oke lah, orang bikin peraturan itu orang-orang pintar, cuman kadang-kadang orang-orang pintarnya itu yang bukan pelakunya gitu kan. Kalau pelaku pasar itu tahu di market. Kadang-kadang kalau pelaku pasar mah dengan lihat bid dan offer aja udah tahu, oh ini mah pemainnya si ini gitu kan, ini arahnya kan ke sini gitu kan. Kalau BEI kan nggak tahu seperti itu, karena mereka bukan pelaku gitu kan, hanya tukang ngatur aja ya. Seperti itu teman-teman, silahkan kalian kalau mau bikin undang-undang lagi bikin aja gitu setajam-tajamnya, cuma jangan pakai yang kasar ya. Kadang-kadang kalau yang pakai kasar ntar kena undang-undang lagi ya. Tapi kalau untuk pendapat itu diperbolehkan sama undang-undang ya, asal jangan yang kasar. Baik, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berpikir jernih ya. Mudah-mudahan si FCA ini juga cepat kelar lah, bikin pusing ya. Dah, caw aja ya.